Semangat inovasi. Rekan-rekan sekalian, bersama saya Mardani, kita membahas topik pertama mengenai exploratory data analysis atau EDA dalam konteks definisi atau pengertiannya. Rekan-rekan sekalian, exploratory data analytics merupakan sebuah metode yang ada dalam proses analisis big data, dan biasanya ini adalah tahapan awal sebelum kita mengolah data itu menjadi lebih advance. Biasanya untuk memudahkan proses, seorang data scientist atau data analis mengkombinasikan penggunaan EDA ini dengan visualisasi. Tujuannya cuma satu, agar ketika diolah menggunakan metode statistik tertentu, tertampil visualisasinya, sehingga secara intuitif kita langsung bisa mengkonfirmasi hasil dari proses tersebut. Proses ini disebut sebagai proses yang sangat penting, karena ibarat kita memiliki sekian banyak bahan atau sudah ada ramuan-ramuan resep makanan, kita seolah-olah mencicipi dulu. Bagaimana rasa, bagaimana karakter, bagaimana maunya makanan ini. Dalam hal ini, kita ingin mengetahui bagaimana maunya data ini. Yang kedua adalah tentu saja agar kita makin mengetahui tentang data itu sendiri. Kalau sebelum-sebelumnya kita fokus pada karakteristik data, maka pada tahap ini kita ingin mengetahui benar move-nya data. Kalau bahasa saya, chemistry-nya data. Kita ingin mengetahui ini datanya ini mau ke arah mana nih nanti kita bisa analisis. Nah, proses ini tentu saja proses yang penuh dengan trial dan juga penuh dengan experience. Dalam hal ini makanya seorang data scientist atau seorang data analis membutuhkan jam terbang. Maka bagi rekan-rekan yang baru saja mengenal ini, jangan khawatir jika kemudian di tahap pertama atau percobaan pertama belum begitu maksimal hasilnya. Karena sebenarnya proses itu nanti kita ulang terus sehingga seolah-olah kita kayak punya pisau, makin tajam diasah, makin banyak diasah digunakan maka makin tajam. Itu fungsinya sebenarnya EDA ini. Nah, rekan-rekan sekalian, tujuan utama dari kita menggunakan EDA ini adalah kita ingin tahu sense of data. Kita mengenal, bisa menangkap sinyal dari data itu. Data itu arahnya seperti apa, gitu ya, di semacam itu. Dan kita juga kemudian secara tidak langsung setelah kita tahu sense of data, kita jadi learn something dari data itu. Nah, ini penting. Nah, karena apa? Tujuan ini membantu kita nanti mempertajam dan menentukan langkah-langkah atau metode yang akan kita ambil dalam menganalisis data yang lebih advance. Nah, yang kedua adalah sebenarnya yang penting adalah dalam konteks kita melakukan EDA sebenarnya kecenderungannya adalah menggunakan data driven atau dalam bahasa yang lebih simpel lagi disebut sebagai model free. Tidak ada model yang harus kita copy paste dari analisis sebelumnya. Ini kita harus benar-benar mengikuti tadi sense of datanya. Jadi datanya memang mau move ke situ, maka kita ikutin dan kemudian kita telusur apakah kemudian kita bisa analisis dengan lebih advance dan menarik. Dan yang kemudian yang ketiga yang penting sekali bagi kita adalah kita harus interaktif, ya. Dan interaktif ini membuat kita mengasah juga insting kita untuk menentukan pola analisis yang akan kita sampaikan atau yang akan kita implementasikan pada data tersebut. Nah, seringkali orang dalam melakukan analisis data itu sudah terjebak dulu dengan yang namanya harus menggunakan formula seperti ini. Nah, padahal kita perlu tahu dulu tadi karakter atau sense of datanya. Belum tentu cara formal itu berhasil. Sehingga kadang pendekatannya kita harus interaktif dan kreatif. Seorang data scientist harus punya poin ini. Karena dia seolah-olah seperti seniman data yang tidak mengandalkan pattern yang sudah ada, tetapi dia benar-benar mencoba berpikir bagaimana menganalisis data itu dan keluar insight atau pesan yang ingin kita highlight. Dan kemudian yang pentingnya dari EDA ini adalah ini early stage ya, dari proses kita menambang data menjadi lebih dalam lagi. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus merasa bahwa proses yang akan kita lalui ini dalam proses analisis menggunakan EDA meskipun di awal itu worth it untuk kemudian
mendiscover atau mengeksplorasi potensi data untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, ibarat ini adalah sebuah proses awal, maka kita menjajaki segala kemungkinan. Data ini kita bisa mainkan seperti apa, kita bisa treatment seperti apa, kita arahkan atau kita deploy analisisnya mau seperti apa saja. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, ini sangat menarik karena dalam konteks analisis data ini kita seolah-olah diberikan kebebasan untuk berkreasi secara aktif dan juga kreatif dalam menentukan analisis datanya. Kita akan bahas di berikutnya mengenai proses berikutnya di EDA. Semangat inovasi!